Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Insyirah Putikadia SEMA selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Manajemen Informasi dan teman-teman yang saya hormati. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan jawaban dari soal kuis yang kami kerjakan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Najwa Katalia Hermansyah dengan NIM akhir 144, 2 Citrayu Fernanda dengan NIM akhir 152, 3 Winda Nur Hamida dengan NIM akhir 175, 4 Nabila Putri Sonia dengan NIM akhir 194, dan yang terakhir Novia Fitri Pratiwi dengan NIM akhir 200. Mengapa IRP dibutuhkan dalam Nusantara Snack Food atau NSF? Implementasi sistem ERP perlu dilakukan oleh perusahaan NSF untuk mengatasi berbagai permasalahan operasional yang timbul akibat penggunaan sistem yang terpisah dan manual, seperti terhambatnya aliran informasi, rawan kesalahan data, dan kesulitan pengawasan secara menyeluruh. Dengan IRP, seluruh proses bisnis dapat terintegrasi ke satu sistem terpadu, sehingga semua divisi dapat bekerja secara sinkron dan efisien, serta memungkinkan manajemen untuk mendapatkan data yang akurat dan real-time, yang memudahkan pengambilan keputusan yang akurat. Oleh karena itu, implementasi ERP adalah solusi strategis bagi NSF untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya saing di pasar nasional maupun internasional. Selanjutnya, peran IRP dalam mengatasi permasalahan NFS. Yang pertama, masalah pencatatan penjualan dan stok yang tidak terintegrasi. Meskipun perusahaan telah menggunakan software akuntansi, divisi penjualan masih mengandalkan spreadsheet secara manual, sementara divisi gudang menggunakan kartu stok fisik. Ketidakpaduan ini menimbulkan berbagai risiko seperti ketidaksesuaian data, keterlambatan laporan, hingga potensi kesalahan input. Penerapan ERP berguna untuk menyatukan semua data dalam satu sistem yang terintegrasi. Dengan demikian, manajemen dapat memantau pergerakan stok, performa penjualan secara real-time, mempercepat proses laporan, serta memudahkan pengambilan keputusan. Yang kedua, promosi dan diskon yang tidak terukur profitabilitasnya. NSF tidak memiliki sistem yang memadai untuk mengatur strategi pemasarannya, sehingga perusahaan kesulitan untuk mengetahui apakah promosi atau diskon yang diberikan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. ERP digunakan karena menyediakan modul analisis yang dapat merekam setiap aktivitas promosi, mengaitkannya dengan data penjualan aktual, dan menghitung margin keuntungan. Hal ini membantu manajemen untuk mengambil strategi yang lebih terukur dan berdampak langsung pada kinerja finansial perusahaan. Yang ketiga, efisiensi produksi akibat perencanaan permintaan yang buruk. Ketidaktepatan dalam memprediksi permintaan pasar menyebabkan proses produksi NSF tidak efisien. Hal ini berisiko menghasilkan kelebihan produksi atau sebaliknya mengalami kekurangan stok. Penerapan IRP dapat mengatasi ini menggunakan data historis penjualan, tren musiman, serta input berbagai saluran distribusi untuk memprediksi permintaan secara akurat. Dengan informasi tersebut, perusahaan dapat melakukan penyesuaian produksi apabila terjadi perubahan mendadak dalam permintaan pasar. Yang keempat, biaya logistik yang mahal dan resiko customer churn. Ketidakefisienan distribusi dapat meningkatkan biaya logistik hingga kehilangan pelanggan atau customer churn. Penerapan ERP dapat membantu pemilihan rute pengiriman, memantau armada, dan meningkatkan koordinasi logistik agar lebih optimal. Dengan demikian, biaya logistik dapat dikurangi dan loyalitas pelanggan terjaga dengan sistem pengiriman yang lebih tepat waktu dan efisien. Yang kelima, permintaan distributor yang fluktuatif dan pembengkakan safety stock. Permintaan dari distributor yang sering berubah-ubah menjadi tantangan bagi NSF
karena menyebabkan penumpukan stok berlebih. ERP dapat mengatasi hal ini melalui modul Advanced Forecasting dan Inventory Management yang memantau tren permintaan distributor secara real-time. Dengan data tersebut, sistem dapat menghitung kebutuhan safety stock secara lebih akurat berdasarkan waktu tunggu, variabilitas permintaan, dan tingkat layanan yang diinginkan. Selanjutnya, tantangan implementasi ERP dan solusinya. Yang pertama, resistensi dari karyawan. Resistensi karyawan terhadap perubahan sistem yang baru terjadi karena karyawan merasa terbiasa menggunakan metode lama atau menganggap perubahan ini lebih rumit. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan perlu melibatkan karyawan sejak awal proses perencanaan, memberikan pelatihan insentif, dan menjelaskan manfaat ERP secara konkret. Yang kedua, kurangnya SDM yang kompeten dalam ERP. Minimnya pemahaman teknis karyawan dapat menghambat proses implementasi dan penggunaan sistem secara optimal. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mengembangkan kompetensi internal melalui pelatihan karyawan atau merekrut tim IT yang kompeten. Selain itu, perusahaan dapat menggunakan jasa konsultan ERP yang berpengalaman untuk mempercepat proses adopsi sistem baru. 3. Integrasi data lama ke sistem ERP. INSF menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan data yang sebelumnya tersebar di berbagai sumber. Data yang tidak konsisten atau tidak lengkap ini bisa menyebabkan kesalahan data dalam sistem ERP. Untuk itu, perusahaan harus melakukan audit dan pembersihan data secara menyeluruh sebelum migrasi ke sistem baru. Yang keempat, biaya implementasi yang tinggi. Implementasi ERP memerlukan biaya yang besar, termasuk untuk lisensi, infrastruktur, pelatihan, dan dukungan teknis. Bagi perusahaan INS yang sedang menghadapi berbagai tantangan operasional, ini bisa menjadi beban tambahan yang perlu dipertimbangkan. INSF dapat memilih ERP berbasis cloud yang lebih fleksibel dan menerapkan sistem secara bertahap untuk mengelola biaya lebih efisien. Yang kelima, disrupsi operasional saat transisi. Selama masa transisi dari sistem lama ke sistem ERP, operasional perusahaan bisa mengalami gangguan karena adanya tumpang tindih antara proses lama dan baru. Hal ini beresiko menurunkan produktivitas dan meningkatkan kesalahan operasional. INSF perlu menyusun rencana implementasi yang matang dengan melakukan uji coba di satu lokasi atau divisi terlebih dahulu. Langkah ini memungkinkan evaluasi sistem secara terbatas sebelum diterapkan secara luas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alur integrasi antara SCM dan CRM dengan ERP. Integrasi Supply Chain Management atau SCM, Customer Relationship Management atau CRM, dan Enterprise Resource Planning atau ERP dapat meningkatkan efisiensi NSF melalui alur berikut. Yang pertama, permintaan pelanggan. Jadi di sini CRM akan mencatat preferensi pelanggan, riwayat pembelian, dan feedback dari marketplace atau B2B. Lalu ERP menganalisis data permintaan untuk perencanaan produksi dan inventory. Lalu SCM mengoptimalkan distribusi berdasarkan prediksi ERP, mengurangi safety stock berlebihan. Yang kedua yaitu produksi dan inventory. ERP akan mengatur jadwal produksi berdasarkan permintaan dari CRM dan data gudang. Dan SCM mengelola bahan baku dan distribusi ke DC, mengurangi biaya logistik. Yang ketiga yaitu logistik dan distribusi. ERP akan menghitung biaya logistik terbaik yaitu rute ataupun armada. Lalu CRM akan memberi notifikasi real time ke pelanggan tentang pengiriman untuk mengurangi churn rate. Dan yang keempat yaitu analisis profitabilitas. ERP mengevaluasi profitabilitas promosi atau diskon. Lalu CRM menggunakan data ini untuk strategi pemasaran yang terukur. Selanjutnya saya akan menjelaskan
Apakah model penjualan NSF dapat membantu dalam meningkatkan pemasaran? Model penjualan di hybrid NSF sangat potensial untuk meningkatkan pemasaran karena menjangkau berbagai segmen pasar melalui penjualan langsung, distributor, dan saluran digital B2B atau B2G. Strategi ini membuat NSF lebih fleksibel dalam menghadapi tren konsumen dan perilaku belanja yang berubah. B2G memperluas jangkauan ke konsumen individu, sementara B2B mendukung pesanan besar dari mitra. Jika seluruh channel terintegrasi dalam ERP atau CRM, analisis efektivitas saluran dan penyesuaian promosi jadi lebih akurat. Namun, tantangan utamanya adalah koordinasi dan integrasi data. Selama masih mengandalkan spreadsheet dan pencatatan manual, potensi model ini belum akan optimal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai private industrial network versus marketplace atau perbandingan dari private industrial network dengan marketplace. Di sini dari aspek kontrol data, private industrial network itu tinggi, terpusat, dan aman, sedangkan marketplace itu rendah dan tergantung dari platformnya. Selanjutnya yaitu dari aspek kustomisasi. Kalau private industrial network itu bisa disesuaikan dengan proses bisnis, sedangkan marketplace umumnya standar dan terbatas. Selanjutnya dari aspek hubungan bisnis, untuk private industrial network itu jangka panjang dan fokus ke mitra B2B, sedangkan marketplace transaksional dan fokus ke volume. Untuk aspek yang terakhir yaitu aspek biaya. Untuk private industrial network itu mahal di awal, jadi efisien untuk jangka yang panjang. Sedangkan marketplace biayanya itu rendah di awal, tapi ada komisi atau iklan. Nah, dari perbandingan tadi itu dapat disimpulkan bahwa private industrial network masih sangat relevan dan bahkan krusial bagi NSF, terutama untuk menangani distributor dan pelanggan B2B. Hal ini karena NSF menghadapi fluktuasi permintaan dari distributor, sehingga diperlukan sistem yang memungkinkan perencanaan permintaan bersama atau collaborative planning secara lebih akurat. Dengan private network, NSF dapat memberikan transparansi stok dan pengiriman secara real-time kepada mitra bisnis yang membantu mencegah pemborosan dan kelebihan stok. Meskipun marketplace tetap berguna untuk segmen B2G dan membangun brand awareness, private network jauh lebih strategis untuk membangun hubungan jangka panjang, stabil, dan efisien secara logistik dalam skema B2B. Hubungan e-commerce dengan SCM dan CRM untuk pengambilan keputusan. E-commerce menyediakan data penjualan dan perilaku pelanggan yang real-time, yang dapat dimanfaatkan oleh SCM untuk menyesuaikan produksi dan juga distribusi, serta oleh CRM untuk meningkatkan layanan pelanggan dan pemasaran. Integrasi ini membantu manajemen NSF mengambil keputusan yang cepat dan tepat berdasarkan data akurat dari seluruh rantai nilai. Kesimpulannya, implementasi ERP yang terintegrasi dengan SCM dan CRM sangat krusial untuk mengatasi permasalahan NSF, meningkatkan efisiensi operasional, dan juga mendukung strategi pemasaran hybrid yang sudah berjalan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tanggapan terhadap tayangan dalam konteks buku Loudon, Managing Knowledge. Dalam buku Management Information System bab Managing Knowledge menekankan pentingnya sistem manajemen pengetahuan dalam organisasi untuk mengakuisisi, menyimpan, menyebarkan, dan juga menerapkan pengetahuan secara efektif. Walmart telah menerapkan strategi manajemen pengetahuan yang sejalan dengan prinsip ini. Sebagai contoh, Walmart mengembangkan solusi pembelajaran terhubung yang didukung oleh basis data grafik pengetahuan, menciptakan perpustakaan digital terpusat yang berfungsi sebagai sumber kebenaran tunggal untuk portofolio pembelajaran mereka. Pendekatan ini mencerminkan nilai rantai pengetahuan yang dijelaskan oleh Loudon, di mana pengetahuan diakuisisi, disimpan, dan disebarkan secara efisien untuk mendukung pengambilan keputusan dan inovasi dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah, apakah implementasi AI oleh Walmart sudah tepat dan mengapa? Iya, implementasi AI oleh Walmart dapat dikatakan tepat dan strategis karena yang pertama, peningkatan efisiensi operasional.
Walmart menggunakan AI untuk mengoptimalkan rantai pasok dan manajemen inventaris, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan kecepatan layanan. Yang kedua, pengalaman pelanggan yang lebih baik. Dengan asisten belanja AI dan personalisasi rekomendasi produk, pelanggan mendapatkan pengalaman belanja yang lebih relevan dan juga memuaskan. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Melalui pelatihan dan alat bantu AI, karyawan dapat meningkatkan produktivitas dan fokus pada tugas yang lebih bernilai tambah. Yang keempat, inovasi berkelanjutan. Walmart membentuk AI Center of Excellence untuk mendorong inovasi dan memastikan penerapan AI yang etis dan juga bertanggung jawab. Implementasi AI ini sejalan dengan prinsip-prinsip manajemen pengetahuan yang dibahas oleh Laudon, di mana teknologi digunakan untuk mengelola pengetahuan organisasi secara efektif, mendukung pengambilan keputusan, dan juga mendorong inovasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisa dan menjelaskan pengembangan AI pada Walmart, apakah akan berhubungan dengan efisiensi proses bisnis, dan bagaimana hubungannya dalam konsep SCM dan CRM. Nah, pengembangan Artificial Intelligence atau AI yang dilakukan oleh Walmart menunjukkan bagaimana teknologi dapat mendorong efisiensi dalam proses bisnis secara menyeluruh. AI dimanfaatkan untuk memprediksi permintaan produk berdasarkan data historis penjualan, tren konsumen, data inventaris, serta faktor eksternal seperti cuaca dan musim. Nah, hal ini memungkinkan Walmart untuk mengatur persediaan secara lebih akurat dan mengurangi resiko kehabisan stok atau kelebihan barang yang dapat mengakibatkan diskon yang besar. Efisiensi ini sangat erat kaitannya dengan konsep Supply Chain Management atau SCM, di mana AI ini membantu mengatur alur logistik, perencanaan distribusi, dan pengendalian inventaris agar lebih responsif dan hemat biaya. Untuk konteks Customer Relationship Management atau CRM, AI memungkinkan personalisasi layanan pelanggan melalui analisis perilaku pembelian, rekomendasi produk, dan layanan otomatis seperti chatbot. Integrasi AI dalam CRM membantu meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan melalui pendekatan yang lebih tepat sasaran. Nah, dengan demikian, pengembangan AI sangat berkaitan langsung dengan peningkatan efisiensi operasional serta penguatan hubungan dengan pelanggan dalam ekosistem bisnis Walmart. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana pengembangan teknologi dapat berdampak pada pengambilan keputusan DSS dan ESS di Walmart, serta tipe keputusan apa yang lebih cocok sebagai output dari pengembangan teknologi yang dilakukan, antara keputusan tidak terstruktur, semi terstruktur, atau terstruktur. Nah, pengembangan teknologi berbasis AI di Walmart berpengaruh besar dalam sistem pengambilan keputusan, terutama melalui Decision Support System atau DSS dan Executive Support System atau ESS. Dengan teknologi digital seperti Luminate, Walmart dapat mengumpulkan dan menganalisis data secara real-time dari berbagai sumber seperti perilaku pelanggan, tingkat penjualan, dan performa e-commerce. Data ini disajikan dalam bentuk visual seperti dashboard yang mudah dipahami oleh manajer maupun pimpinan, sehingga mereka bisa mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Nah, dalam hal ini, DSS membantu manajer operasional dalam mengambil keputusan sehari-hari berdasarkan analisis data seperti mengatur persediaan, menentukan jadwal pengiriman, atau memilih strategi promosi. Nah, sedangkan untuk ESS ini membantu para eksekutif dalam mengambil keputusan strategis seperti menentukan arah bisnis atau kebijakan jangka panjang. Nah, dengan menggunakan informasi yang disajikan dalam bentuk ringkasan data besar yang telah diolah oleh sistem AI. Teknologi ini dapat digunakan untuk mendukung 3 jenis keputusan, yaitu yang pertama adalah keputusan terstruktur. Nah, keputusan terstruktur ini bersifat rutin dan dapat diotomatisasi seperti pengaturan stok otomatis berdasarkan prediksi penjualan.
Untuk keputusan semi terstruktur, yang sebagian bisa dibantu oleh data tetapi tetap memerlukan pertimbangan manusia seperti strategi promosi atau penentuan harga produk musiman. Untuk keputusan tidak terstruktur yang lebih kompleks dan memerlukan intuisi manajerial seperti keputusan ekspansi pasar atau inovasi produk baru. Nah, namun dari ketiga jenis keputusan tersebut, pengembangan teknologi AI yang paling cocok untuk mendukung keputusan tersebut adalah semi terstruktur. Karena banyak keputusan di Walmart yang melibatkan kombinasi antara data dan pertimbangan manusia. AI membantu memberikan rekomendasi dan prediksi, tetapi keputusan akhir tetap dibuat oleh manajer atau pimpinan berdasarkan intuisi dan pengalaman mereka. Selanjutnya pada soal nomor 3, saya akan menganalisa artikel berjudul "Tidak lagi bisa diakses di Amerika Serikat, TikTok ternyata juga tidak ada di China". Nah, yang pertama itu ada mengapa TikTok tidak dapat diakses di China padahal developer dari negara tersebut. Jadi TikTok ini tidak tersedia di China karena perusahaan ByteDance yang merupakan perusahaan asal China membuat dua produk berbeda. Yang pertama TikTok untuk pasar global dan Douyin untuk pasar domestik. Langkah ini tuh diambil untuk memenuhi peraturan ketat dari pemerintah Cina terkait sensor dan pengawasan informasi digital. Nah, Douyin sendiri ini hampir sama dengan TikTok yang memungkinkan pengguna menonton video pendek dalam format vertikal dan melanjutkan dengan menggeser ke atas. Perbedaannya yaitu Douyin memiliki infrastruktur konten dan kebijakan yang disesuaikan secara lokal agar sesuai dengan nilai-nilai dan regulasi pemerintah Cina, seperti penyaringan konten sensitif. Sedangkan TikTok yang lebih bebas tidak bisa memenuhi kriteria tersebut sehingga tidak diizinkan beroperasi di Cina. Selanjutnya yang nomor 2, yaitu dengan adanya perbedaan aplikasi TikTok antara di Cina dengan negara lain, apakah dapat berdampak pada bisnis internasional perusahaan? Jawabannya iya. Perbedaan antara TikTok dan Douyin ini sangat mempengaruhi strategi dan kinerja bisnis perusahaan ByteDance secara global maupun lokal. Dengan memisahkan kedua platform, perusahaan dapat menyesuaikan pendekatan bisnisnya sesuai karakter dan regulasi tiap pasar. Dampaknya, pendapatan perusahaan justru lebih besar dari pasar domestik, yaitu sekitar 80% berasal dari Douyin. Hal ini menunjukkan bahwa strategi lokal yang disesuaikan dengan regulasi Cina lebih efektif secara bisnis. Tapi di sisi lain, merek TikTok di pasar global mungkin menghadapi tantangan reputasi karena dianggap berasal dari Cina tapi tidak tersedia di sana. Dari sisi operasionalnya, pengelolaan dua platform yang berbeda ini juga menuntut strategi dan sumber daya yang terpisah, yang dapat mempengaruhi efisiensi serta konsistensi perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya yang terakhir, apa yang harus manajemen dan organisasi pertimbangkan jika ingin mengembangkan e-commerce di market Cina, mengingat TikTok merupakan salah satu platform sosial media yang juga digunakan untuk e-commerce, bahkan telah bekerja sama dengan marketplace untuk memudahkan pembeli yang merupakan pengguna TikTok. Strategi yang dapat digunakan yang pertama itu dengan menggunakan platform lokal seperti Douyin. Karena TikTok tidak tersedia di Cina karena adanya perbedaan sistem dan regulasi. Oleh karena itu, perusahaan harus beralih menggunakan Douyin yang secara teknis mirip dengan TikTok, namun dibangun khusus untuk pasar Cina dan beroperasi dengan server serta kebijakan berbeda. Strategi yang kedua yaitu patuhi regulasi lokal terkait konten dan sensor digital. Nah, pemerintah Cina ini memiliki aturan ketat mengenai konten digital, termasuk larangan pada isu-isu politik, budaya asing yang sensitif, serta durasi dan jenis konten untuk anak-anak. Konten yang tidak sesuai dapat diblokir atau menyebabkan akun ditangguhkan. Nah, sehingga manajemen perlu memahami batasan ini untuk menghindari pelanggaran. Strategi yang ketiga yaitu integrasi pembayaran lokal seperti Alipay dan WeChat Pay. Karena konsumen di Cina ini jarang menggunakan kartu kredit, sebagian besar transaksi digital dilakukan melalui dompet digital lokal seperti Alipay dan WeChat Pay. E-commerce yang tidak menyediakan opsi ini mungkin akan sulit diterima pasar karena menghambat pengalaman belanja pengguna. Yang keempat yaitu berkolaborasi dengan marketplace lokal seperti JD.com atau Taobao. Nah, untuk memperluas distribusi dan mempercepat proses pemenuhan pesanan, perusahaan sebaiknya bermitra dengan
e-commerce lokal yang sudah mapan. Douyin bahkan sudah memungkinkan integrasi langsung ke marketplace seperti JD.com sehingga pengguna dapat membeli produk tanpa meninggalkan aplikasi. Dan strategi yang terakhir yaitu kerjasama dengan influencer lokal. Nah, influencer lokal ini memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini konsumen. Kerjasama dengan mereka dapat membantu membangun kepercayaan terhadap merek baru dan meningkatkan penjualan secara signifikan melalui rekomendasi langsung di Douyin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian dan semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.